Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an Allah ya'li darajati bil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha ila awliya wa syuhada wa salihin wa imat rafidin wa ila walidina wa syaihina wa alimina wa labar hurruki ala najma'in. ثم خصوصا إلى أبي الحسين من أبو بكر العدرس وأربعة ثم إلى حسين سعيد بن أبي الحسين عن أبي عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى أن الله يغفر ويرحمه وللرجال بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Selesai kita membahas tentang dalil. Dalil sudah, tinggal bicara hukum.
hukum. Hukum itu apa? Aturan. Hukum apa? Kalau hukum diartikan aturan, berarti itu pengertian hukum menurut istilah. Menurut istilah atau menurut kelompok tertentu, hukum itu diartikan peraturan yang dibuat oleh seseorang. Ya, peraturan yang dibuat oleh seseorang. Kalau peraturan itu yang membuat negara, namanya apa? Undang-undang gitu. Ya, kalau peraturan yang bikin sekolah, tata tertib gitu loh. Ya, kalau aturan yang bikin Allah, agama atau syariat gitu. Jadi menurut istilah hukum itu diartikan undang-undang, itu artinya peraturan atau ketetapan yang dibuat oleh seseorang. Orangnya siapa? Siapa saja, mau itu polisi, jadinya apa? Lalu lintas itu kan ada. Kalau yang bikin negara namanya undang-undang, yang bikin sekolah, yang bikin Pak RT, atau yang bikin bapak kepala keluarga bikin aturan untuk keluarganya, ya bisa. Jam sekian nggak boleh keluar, jam sekian harus pulang, jam sekian harus mandi, jam sekian harus makan. Itu aturan keluarga. Kalau aturan yang bikin Allah mana? Wajib bersyahadat, wajib sholat, wajib puasa, wajib haji, itu kan? Itu berarti aturan. Maksudnya hukum disebut aturan adalah pengertian hukum menurut istilah. Lah kalau hukum menurut bahasa, hukum menurut bahasa itu artinya apa? Hukum menurut bahasa artinya penghalang. Beda loh. Hukum menurut bahasa artinya penghalang. Kalau ada hukum berarti ada yang namanya hakim. Setiap hukum pasti keluar dari hakim. Mana ada hukum tapi yang ngeluarin bukan hakim, nggak ada. Setiap hukum pasti yang ngeluarin hakim. Hakimnya siapa? Ya boleh siapa saja. Kalau hakimnya apa negara namanya undang-undang, yang mengeluarkan hukum namanya hakim. Kalau hakimnya itu di pengadilan, ya putusannya putus pengadilan. Kalau ada hukum maka ada hakim. Kalau hukum diartikan penghalang, berarti hakim yang menghalangi. Makanya kalau ada kamu main tinju, ada apa itu? Hah? Wasit itu sama dengan hakim yang menghalangi. Kalau mau berantem, sepak bola ada apanya? Itu namanya hakim menurut bahasa. Kerjanya menghalangi agar tidak terjadi apa? Agar nggak terjadi apa? Kezaliman. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka ada yang menghalangi. Itu hukum menurut bahasa. Kalau mau belajar sesuatu kan harus tahu ini yang dimaksud musonif ini hukum menurut apa nih? Hukum menurut bahasa atau hukum menurut istilah gitu loh. Jadi hukum menurut bahasa tadi adalah penghalang. Kalau hukum menurut istilah itu artinya menetapkan sesuatu pada sesuatu. Itu hukum menurut istilah. Apa?
menetapkan sesuatu pada sesuatu, atau menolak sesuatu pada sesuatu. Itu hukum tuh menurut istilah. Atau kalau mau kita gampangkan, menghubungkan sesuatu pada sesuatu. Kalau hukum menurut bahasa tadi kan memisahkan sesuatu. Kalau hukum menurut istilah menghubungkan sesuatu. Berarti tadinya sesuatu itu enggak berhubungan, lalu dihubungkan. Contoh, lampu merah berhenti. Tadinya ada hubungannya enggak? Lampu merah sama berhenti itu tadinya berhubungan enggak? Apa kamu kalau lewat lampu merah berhenti? Kalau di rumah saya pasang lampu merah kamu berhenti. Kenapa? Merah Pak, nggak boleh jalan. Merah dengan berhenti itu nggak ada hubungannya. Hijau dengan jalan itu nggak ada. Terus dihubungkan oleh Pak Polisi. Berarti polisi yang jadi hakimnya, yang menghubungkan, gitu loh. Lampu merah itu hukumnya. Kalau ada lampu merah berhenti, kalau ada lampu hijau jalan. Siapa yang menghubungkan itu siapa? Yang menghubungkan namanya Pak Polisi. Itu jadinya hukum. Kalau jam 12 malam portal. Siapa yang menghubungkan siapa? Oh, Pak RT. Kalau matahari di tengah sudah geser harus sholat duhur. Tadinya nggak berhubungan tuh, duhur sama 4 rakaat nggak berhubungan. Allah menghubungkannya. Kalau subuh 2 rakaat. Kalau Ramadan puasa, yang menghubungkan siapa? Allah. Berarti Allah jadi hakimnya, yang membuat hukum, gitu. Ini kamu tanya sama sarjana hukum juga nggak tahu ini, coba kamu tanya, Pak, ente sekolah sarjana hukum, ini saya mau tanya hukum itu apa, gitu. Agama menjelaskan detail satu persatu. Kalau ada hukum berarti ada hakim. Hukumnya diartikan apa? Diartikan menghubungkan. Berarti hakim ini, kalau hukum diartikan hubungan, berarti hakim itu yang menghubungkan sesuatu. Kalau yang jadi hakim negara, ya negara yang bikin undang-undang. Contohnya apa? Undang-undang negara contohnya apa? Warga negara Indonesia harus beragama. Itu undang-undang tuh. Kalau Indonesia keluarganya nggak beragama, nggak boleh jadi warga Indonesia. Berarti menghubungkan warga negara dengan agama, menolak sebaliknya yang tidak beragama tidak boleh jadi warga negara. Itu namanya hukum. Nah, kita mau bicara sekarang pertama ada hukum syariat. Apa itu hukum syariat? Hukum syariat itu hubungan sesuatu dengan sesuatu yang dibuat oleh Allah secara tertulis yang dibawa oleh seorang nabi, yang dibawa oleh seorang rasul. Yang dikatakan syariat itu apa? Syariat itu adalah khitabullah bi af'alil mukallaf. Perintah Allah pada pekerjaannya orang-orang mukallaf. Artinya Allah membuat aturan, Allah membuat hubungan antara perbuatan makhluk, perbuatan hamba dengan sesuatu. Kalau zuhur kamu perbuatannya harus sholat.
Kalau asar harus sholat. Kalau maghrib harus sholat. Kalau nanti bulan puasa harus puasa. Kalau nanti bulan haji harus pergi haji. Itu Allah yang mengatur perbuatannya tuh. Yang bawa siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau nabi-nabi yang lain sampai ke Nabi Adam. Namanya hukum secara apa? Tertulis. Isinya berapa? Isinya 5. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Ini hukum yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 5 hukum. Wajib, apa itu? Yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkannya dapat siksa atau dosa. Haram, yang mengerjakannya dapat siksa, yang meninggalkannya dapat pahala. Sunnah, yang mengerjakannya dapat pahala, yang meninggalkannya dapat kerugian. Makruh, yang meninggalkannya dapat pahala, yang mengerjakannya dapat kerugian. Satu lagi, mubah, yang mengerjakannya tidak apa-apa, yang meninggalkannya juga tidak mendapatkan apa-apa, namanya mubah. Itu hukum yang pertama, namanya hukum syariat. Nah, hukum syariat yang 5 ini wajib. Contohnya apa wajib? Sholat, puasa, haji, zakat, wajib tuh hukumnya. Syahadat, hukumnya wajib. Haram, contohnya apa? Judi, riba, zina, minum arak, berbohong, dan yang lain-lainnya. Sunnah, contohnya apa? Ya, duha, Senin Kemis, sedekah. Ini perbuatan sunnah. Makruh seperti apa? Wudu sekali-sekali, makan berdiri, minum berdiri, kencing berdiri, hukumnya makruh. Makan bawang, makan teh, sampai nanti kerokok-rokok jadi hukumnya makruh. Kenapa? Dianggap baunya nggak enak, disamakan dengan makan bawang, makan pete. Terus satu lagi mubah, apa? Kerja, tidur, kawin, makan, itu mubah, nggak ada aturannya. Ini mau makan boleh, nggak makan juga boleh, mau tidur boleh, nggak tidur juga boleh. 5 ini tergantung kepada 5 yang lainnya. Namanya peletakan, khitab wadho namanya. Kalau yang 5 ini disebut khitab taklif, pembebanan. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. 5 ini tergantung pada 5 yang lainnya, peletakannya. Syarat, rukun, sah, batal, manek. Wajib zuhur, kapan waktunya? Ada begitu kan? Kalau pokoknya kamu kalau zuhur itu wajib, waktunya kapan? Waktunya ketika matahari bergeser. Nah, kalau tiba-tiba matahari nggak ada gimana? Ya zuhurnya nggak ada. Kenapa? Peletakannya nggak ada.
Subuh kapan? Oh, ketika matahari muncul maka kamu sholat subuh. Lah kalau mataharinya nggak ada, nggak pernah muncul namanya, ada subuh nggak? Ya nggak ada subuh, gimana sholatnya? Mau nggak ada peletakannya. Kayak diceritakan nanti matahari akan tenggelam dan nggak muncul lagi selama 40 tahun. Tiba-tiba muncul dari arah barat. Yang tadinya muncul biasa dari arah timur, nanti matahari akan tenggelam dan nggak muncul lagi. Ketika munculnya dari arah barat. Itu waktu nggak muncul, sholatnya gimana? Bisa sholat? Ya nggak bisa sholat. Itu namanya wajib, haram, sunnah ini tergantung pada peletakannya. Babi haram. Kalau apa syaratnya? Syaratnya apa? Babi haram syaratnya apa? Ada makanan yang lain. Kalau nggak ada yang lain, adanya itu doang. Kalau nggak ada itu kamu mati gimana? Makanya jadinya boleh dimakan. Jadi hukum yang 5 ini tergantung pada peletakan. Itu namanya hukum yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya hukum syariat. Diatur secara tertulis. Yang bawa siapa? Seorang nabi dan rasul. Kalau nggak ada nabi dan rasul gimana? Ya nggak ada hukum syariat, gitu loh. Hukum syariat berlaku ketika itu dibawa oleh nabi dan rasul. Kalau nggak ada nabi, nggak ada rasul, maka orang yang hidup pada masa itu namanya orang apa? Fatroh. Dia bebas dan dia nggak terkena hukum apapun. Seperti siapa contohnya? Orang-orang yang hidup ketika Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Sebelumnya, orang yang hidup pada masa itu ketika mati, maka matinya masuk surga. Kenapa? Karena belum ada peraturan. Kalau belum ada peraturan, ada kesalahan nggak? Kamu kalau ada perempatan, terus kamu nerobos, ditilang, itu gara-garanya apa? Hah? Gara-garanya apa? Gara-garanya ada lampu merah. Kalau nggak ada, ditilang nggak? Bebas. Kenapa? Belum ada peraturan, gitu loh. Kamu parkir sembarangan kok ditilang? Karena ada tulisan dilarang parkir. Kamu di situ parkir ya ditilang. Kalau peraturannya belum ada, mau disalahin bagaimana? Kamu nggak boleh di sini. Lah yang nyalain saya siapa Pak? Kamu nggak ada peraturannya. Jadi sebelum nabi-nabi itu membawa aturan, maka nggak ada kesalahan sampai ayah dan ibunya Nabi itu wajib masuk surga. Kenapa? Karena masa itu masa fatrah, belum ada hukum wajib sholat, wajib puasa, wajib haji, wajib, nggak ada. Karena hukum itu berlaku setelah nabinya datang. Kamu jangan seperti orang-orang di luar ahlu sunnah wal jamaah yang teriak-teriak di media-media, di YouTube, di ceramah-ceramah mereka, orang tua Nabi masuk neraka. Naudzubillah. Hati-hati kamu. Kenapa? Karena orang tua Nabi bukan orang Islam. Apa enggak bahaya coba? Ketahui dulu orang tua Nabi hidupnya sebelum ada peraturan. Karena peraturan itu yang membawa harus Nabi. Kalau Nabinya sudah hilang, peraturannya selesai. Gitu loh. Nanti nunggu Nabi lagi yang lain.
Beda sama peraturan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dijadikan pembawa aturan yang terakhir. Maka setelah Nabi Muhammad turun, peraturannya nggak diganti lagi sampai hari kiamat. Tapi Nabi yang lain peraturannya diganti. Nabi Adam turun, meninggal Nabi Adam, ganti peraturan Nabi Nuh. Nabi Nuh turun, bawa peraturan, meninggal, ganti peraturan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ganti lagi peraturan Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Dawud. Terus setiap Nabi, kenapa? Karena tiap Nabi itu mereka membawa peraturan untuk kelompok tertentu, gitu loh. Nabi Adam kelompoknya tertentu, Nabi Nuh tertentu, Nabi Dawud tertentu, Nabi Ibrahim tertentu, Nabi Musa tertentu. Hingga kalau nabinya hilang, meninggal, ya peraturannya hilang juga. Nggak berlaku untuk orang-orang generasi yang setelahnya, enggak. Nah, beda dengan peraturan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peraturannya nggak diganti lagi sampai hari kiamat. Nyambung gak nih? Ya, jadi adanya hukum, adanya peraturan. Yang pertama adalah sesuatu yang dihubungkan atau aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya hukum syariat. Sebelum ada hukum ini, maka orang-orang yang hidup walaupun menyembah berhala, mereka termasuk orang-orang yang selamat. Kenapa? Lah yang disalahin siapa? Gak boleh menyembah berhala. Peraturannya mana? Kan belum ada peraturan. Jadi gak bisa disalahkan orang-orang yang hidup sebelum zaman kerasulan atau kenabian. Quran mengisyaratkan apa? Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang nabi kepada kaum tersebut. Qurannya tuh, kunna la ma'adzabina hatta nab'atsar rasul. Kami tidak akan mengazab suatu kaum hingga kami mengutus seorang rasul kepada kaum tersebut. Jadi jangan ikut-ikut pendapat yang orang-orang yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Kenapa? Karena bukan orang Islam. Ya nanti semua sebelum Nabi neraka semua dong kalau begitu. Sedunia neraka semua kalau begitu dong. Lah bapak-bapak moyang kamu dulu orang Indonesia masuknya mana? Masuknya mana? Sebelum zaman Nabi Muhammad ya bebas, selamat. Setelah zaman Nabi Muhammad udah nggak selamat lagi. Kenapa? Karena Nabi sudah mengutus semua utusannya untuk datang ke seluruh dunia dan menyampaikan risalah kepada siapa? Kepada semua raja-raja di dunia. Dan raja-raja itu harus menyampaikannya kepada rakyatnya masing-masing. Ada seorang nabi yang menyuruh kita masuk agama Islam. Kalau raja itu nggak mau menyampaikan, maka dosanya semua rakyatnya yang nanggung dia. Jadi Nabi sudah mengutus semua utusan Nabi, Sayyidina Zaid, Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far, sudah diutus tuh ke sana bawa surat Nabi untuk menyampaikan risalah agama kepada seluruh manusia. Sahabat Nabi itu jumlahnya berapa? Ada yang mengatakan jumlahnya 124.000 sahabat. Berapa? 124.000 sahabat yang dikubur di kota Madinah di Baqi. Itu jumlahnya ada 10.000. Kurangnya berapa itu?
kemana kuburnya? Kuburannya di mana? Hah? Ya tadi menyebar, diutus Nabi, ada yang di Cina, ada yang di Aceh katanya, ada yang di tempat-tempat yang mereka diutus ke sana oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka banyak meninggal di tempat-tempat tersebut. Ya, itu hukum yang pertama yang kamu harus tahu, namanya hukum syariat. Kalau kamu tahu 3 hukum ini, nanti satu persatu beragamanya kita akan benar. Kalau nggak tahu, nggak benar. Nah terus mereka mengatakan orang tua Nabi itu nggak selamat, kan nggak ada Nabi. Terus kalau nggak ada Nabi, hukum pakai apa? Kata orang-orang di luar ahlu sunnah, jangan ikut-ikut lagi nih. Hukumnya pakai akal. Nah, ini kebablasan lagi nih. Akal itu nanti akan kita bicarakan hukumnya. Tapi hukum akal itu tidak bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang baik, mana yang buruk itu harus datang dari Allah. Harus datang dari peraturan yang dibikin oleh seseorang. Baru tahu, oh yang begini ini baik, yang begini ini adalah buruk. Kalau nggak diatur oleh Allah, kamu nggak ngerti puasa itu baik apa buruk, ya nggak ngerti. Sholat itu baik atau buruk, ya nggak ngerti. Ketika sudah diberlakukan oleh Allah, wajib sholat, wajib puasa, oh baru tahu, oh sholat itu adalah kebaikan yang mendatangkan pahala dari Allah. Kalau nggak disebutkan gimana? Ya nggak tahu kita. Tapi bagi orang-orang tertentu, namanya orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan hukum bisa pakai akal, nggak bisa. Akal itu nanti kita akan bicara di belakang, adalah satu-satunya alat untuk menentukan peraturan mengenal Allah. Akal itu nggak dipakai untuk yang lain lagi nanti. Satu-satunya alat untuk mengenal Allah. Nanti pakainya akal baru. Kita akan bicara pada belakang nanti. Kita biar tahu dulu yang namanya hukum dulu nih, ya. Jadi hukum yang pertama adalah hukum syariat atau peraturan atau hubungan sesuatu dengan sesuatu yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala secara tertulis yang dibawa oleh seorang Nabi dan Rasul. Isinya ada 5 macam: wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Ditambah 5 lagi syarat, sabab, sah, batal, maneh. Kalau mau bicara ini secara panjang lebar, bicaranya nanti pada hukum fikih. Dalam kitab-kitab fikih akan dijelaskan panjang lebar tentang 5 hukum taklif dan 5 hukum wadho. Di sini kita hanya cukup mengenalnya. Kenapa? Karena di kitab ini hukum yang 5 ini nggak akan kita bicarakan. Kitab ini nanti sampai akhir kitab nggak akan bicara hukum syariat. Yang akan dibicarakan hukum akal. Kenapa? Karena kitab ini akan bicara mengenal Allah. Maka hukum yang akan kita pakai nanti bukan hukum syariat, tapi hukum akal. Hukum syariat itu mengatur amal ibadah badan. Kapan sholat, kapan puasa, kapan haji, kapan sujud, kapan rukuk, diatur syariat. Kalau urusan iman, beda lagi nanti. Keyakinan, maka pakai akal. Kita bicara nanti belakangan. Yang kedua ada lagi hukum namanya hukum adat atau hukum kebiasaan. Apa itu? Peraturan sama atau ketetapan yang dibuat oleh Allah tapi nggak tertulis. Kalau tadi yang syariat itu dibuat secara tertulis, kalau ini dibuat nggak secara
tertulis, tapi diberlakukan oleh Allah secara berulang-ulang menurut kebiasaannya manusia. Allah bikin peraturan untuk kehidupan kita sehari-hari. Orang biasa nyebut namanya hukum alam. Ini terjadi secara alami, bukan alami, maknanya Allah menjadikan peraturan itu tidak secara tertulis. Kayak contohnya apa? Makan kenyang. Yang bikin siapa itu? Hah? Yang bikin siapa? Allah. Pokoknya asal kamu makan kenyang, asal kamu minum seger. Kalau kamu pakai baju yang tebel, hangat. Nah, itu juga namanya peraturan secara kebiasaan. Allah membuat itu untuk kehidupan kita. Kalau nggak ada peraturan itu, nanti kamu nggak bisa mengerjakan syariat. Jadi hukum adat sama hukum syariat itu gandengan. Karena ada hukum adat, hukum syariat bisa berlaku, gitu loh. Kalau mau sholat, tutup pakaian. Pakaian ditutup, itu hukumnya hukum apa? Adat. Oh, pakai bajunya yang begini, biar sopan, biar baik. Ini namanya peraturan hukum adat. Nah, hukum adat ada berapa? Hukum adat ada 4 macam. Isinya apa? Isinya hubungan sesuatu dengan sesuatu sama tadi. Tapi ditentukan oleh Allah tidak secara tertulis tapi secara kebiasaan. Kayak contoh, ada makan, ada kenyang. Ada obat, ada sehat. Ya. Itu peraturan yang dibuat oleh Allah yang berlaku untuk kita. Ada minum, ada seger. Ada selimut, ada hangat. Terus dan semua peraturan yang lain yang berlaku pada kehidupan kita sehari-hari yang enggak tertulis tapi itu kita kerjakan tiap waktu. Ya, kalau kamu ada hujan pakai apa? Payung. Itu namanya hukum kebiasaan kita dan itu dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu naik motor pakai bensin. Kalau naik motor pakai helm itu peraturannya polisi gitu. Kalau naik motor pakai bensin itu hukum kebiasaan. Kalau naik motor jangan pakai air galon. Bisa nggak? Bensin habis diisi air galon, bisa? Bisa nggak? Kalau bisa jalan namanya apa? Namanya apa? Luar biasa, gitu loh. Kenapa? Biasanya pakai bensin. Ini karena bensinnya habis, tiba-tiba pakai air galon, tapi motornya tetap jalan. Namanya apa? Luar biasa. Api ditempel di tangan, biasanya apa? Terbakar, panas. Kok ada orang api ditempel tangan nggak terbakar? Namanya apa? Luar biasa. Ada nggak begitu? Ada. Orang mana? Orang mana? Orang Banten sana lo debus-debus mau lihat lo. Bahkan dimakan segala apinya kadang. Tempel sini, mereka nggak kebakar. Badan ditempel, begitu masuk sini nggak kebakar, rambutnya kebakar. Wah, geger akhirnya. Kulitnya nggak kebakar. Dia nggak ngerti kalau apinya nggak nurut sama rambut. Oh, rambutnya kebakar, rame jadinya. Pisau
memotong. Itu hukum apa itu? Hukum kebiasaan. Pertama, ada dengan ada. Kalau ada api, ada bensin, dijejerin pasti terbakar. Itu namanya hukumnya hukum kebiasaan. Kok bisa begitu? Karena terjadi berulang-ulang. Sekarang dicoba kebakar, besok dicoba kebakar. Oh, berarti hukumnya terjadi secara kebiasaan. Yang kedua, tiada dengan tiada. Apa? Kalau tiada makan, ya mesti tiada kenyang. Kalau tiada selimut, mesti tiada hangat. Kalau tiada minum, ya tiada seger. Kalau ada orang kok datang kamu kriuk suaranya sampai ke sini dengar. Lu belum makan ya? Kok lu tahu? Perut lu bunyi begitu. Itu namanya hukum kebiasaan. Ada orang kok menggigil, sini pakai jaket nih. Kenapa? Kedinginan ya. Namanya hukum kebiasaan. Itu dalam agama juga dibicarakan sebagai peraturan. Jangan dianggap ini mah kebiasaan bukan peraturan. Iya, itu namanya kebiasaan yang dibuat oleh Allah sebagai peraturan hukum adi namanya. Yang terjadinya nggak tertulis, tapi sehari-hari itu yang kita kerjakan. Dari melek mata sampai tidur kita terikat sama hukum kebiasaan. Kalau mau makan ya masukin kunyah dulu, masuk minum, ntar keluar lagi dari belakang, minum lagi masuk diproses keluar. Itu namanya hukum kebiasaan sehari-hari dalam kehidupan kita. Begitupun di hutan ada cacing dimakan, burung dimakan, musang dimakan, ular dimakan lagi sampai nanti terakhir yang paling berkuasa gajah dimakan lagi, macan jadi rajanya. Itu namanya hukum kebiasaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah menjadikan itu sebagai peraturan yang enggak tertulis, tapi terjadi secara berulang-ulang dan terus begitu, enggak berubah. Itu dari mulai Nabi Adam dulu sampai nanti hari kiamat enggak diganti lagi hukumnya. Kebiasaan manusia ya begitu, sama terus. Mau yang tinggal di dunia siapa saja, mau para nabi, mau para wali, semua hukumnya begitu terus. Itulah. Untuk apa gunanya hukum kebiasaan ini? Di antara hikmahnya hukum kebiasaan apa? Allah menutupi mana yang wali dan mana yang bukan wali, ditutupi dengan hukum kebiasaan. Kamu sebelah kamu ada wali, makan. Kamu yang bukan wali lapar, makan. Yang wali lapar, makan. Bedanya mana? Padahal di hatinya para wali, saya nggak makan juga tetap hidup. Kalau hati kamu kan enggak. Kalau nggak makan mati, kan beda nih. Nah, kamu nggak tahu kalau dia itu wali, kenapa? Karena Allah masih menjadikan hukum kebiasaan pada dia. Hingga kita sekarang ini nggak tahu mana yang wali, mana yang bukan wali. Kenapa? Allah menutupi mereka dengan hukum kebiasaan. Wali itu nggak usah minum obat juga sakit, nggak ada masalah. Tapi kok masih minum obat? Hingga kamu nggak tahu ini wali apa bukan. Kenapa? Karena wali-walinya Allah itu dirahasiakan oleh Allah. Allah nggak menunjukkan walinya kepada sembarangan orang, ditunjukkan hanya untuk orang-orang tertentu yang khusus, yang Allah nanti akan hadiahkan hal yang baik untuk dia.
Di antara hikmahnya hukum kebiasaan. Sudah bicara dua macam hukum. Yang pertama hukum syariat yang dibuat oleh Allah secara tertulis, yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Yang kedua hukum kebiasaan yang dibuat oleh Allah, yang diberlakukan secara berulang-ulang sejak zaman Nabi Adam lalu sampai nanti kiamat, nggak diganti lagi hukumnya. Kita masuk adzan Isya, kita waktu Isya. Fadhal untuk adzan sebentar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma salatil qa'imati sayyidina Muhammad al-wasilata wal fadilah wa isyarafa wa darajat al-'aliyah ar-rafi'ah wa badhul maqam al-mahmud alladhi wa'adta ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa waffiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jahi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Jadi hukum syariat sama hukum adat. Terus yang ketiga ada lagi namanya hukum akal atau hukum akli. Artinya yang membuat keputusan adalah setiap akalnya manusia. Setiap akal manusia yang sehat itu akan bisa membuat keputusan tentang hukum akal tersebut. Isinya ada berapa hukum akal? Isinya ada 3. Yang pertama namanya wajib, yang kedua namanya mustahil, yang ketiga namanya jaiz. Isinya ada berapa? 3. Wajib, mustahil, jaiz. Kegunaan hukum akal kata Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya itu adalah untuk menetapkan suatu barang bagi adanya suatu barang yang lainnya atau meniadakan sesuatu pada sesuatu yang lainnya. Seperti contoh, Allah ada. Allah ada. Ini 2 perkara mau dihubungkan nih. Allah dan ada. Apa hubungannya kalau kita katakan Allah itu ada apa enggak? Orang yang berpikiran sehat akan mengatakan Allah itu pasti ada. Dalam hukum akal disebut namanya wajib. Namanya apa? Wajib. Wajib dalam hukum akal nanti berbeda dengan wajib menurut hukum syariat. Jangan disamakan nih. Tadi dalam hukum syariat kita sudah bicara hukum wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Di sini dalam hukum akal ada pula bicara wajib, mustahil, jaiz. Nah, di sini kita mau membedakan. Kalau kamu nggak ngerti 3 hukum ini, nanti kamu akan mencampur aduk. Wajib menurut hukum akal dikira wajib menurut hukum syariat, atau sebaliknya wajib menurut hukum syariat dianggap wajib menurut hukum akal. Beda nih. Wajib menurut hukum akal itu apa? Sesuatu yang tidak pernah tiada, sesuatu yang ditolak oleh akal ketiadaannya. Sesuatu yang ditolak atau tidak diterima oleh akal, kalau sesuatu itu dikatakan tiada, akal mesti menolak. Tapi syaratnya akalnya sehat. Ya, kalau akal nggak sehat ya beda lagi. Syaratnya akalnya sehat akan menolak apabila sesuatu itu dikatakan tiada. Contoh, ada bagi Allah. Kalau ada orang mengatakan Allah itu enggak ada, akan kamu katakan apa? Akal kamu nerima enggak? Kalau Allah dikatakan tiada, akalnya nerima enggak? Akalnya apa? Menolak. Ya, berarti
ada bagi Allah itu ketika ditolak ketiadaannya, berarti adanya Allah dikatakan oleh hukum akal namanya wajib. Gitu loh. Sesuatu yang ditolak ketiadaannya. Contoh lain, Nabi Siddiq. Nabi itu orang yang jujur. Nabi itu orang yang kalau ngomong bener. Kalau ada orang ngomong Nabi itu pernah berbohong, berarti menolak benar bagi Nabi, maka orang yang mengatakan begini akan ditolak oleh semua orang yang akalnya sehat. Kata orang yang akal sehat, tidak mungkin ada Nabi yang berbohong. Gitu loh. Nabi itu wajib jujur, wajib benar. Apa sih artinya wajib? Sesuatu yang tidak diterima oleh akal ketika dikatakan sesuatu itu tiada. Wong Nabi jujur kok diomong enggak jujur, akal nolak, enggak mungkin. Wong Allah itu wajib ada kok dikatakan Allah tiada. Oh, ini akalnya enggak waras berarti. Jadi contoh tuh. Contoh hukum pertama namanya wajib menurut akal. Contoh lainnya benda. Benda ini menurut akal juga ada sesuatu yang wajib padanya. Kayak apa? Setiap benda pasti punya tempat. Pasti enggak? Pasti enggak? Kalau ada orang ngomong begini, ada benda tapi enggak ada tempatnya, gimana? Diterima apa ditolak? Diterima apa ditolak? Ditolak. Akal yang sehat mengatakan enggak mungkin. Setiap benda pasti ada tempatnya. Ini hukumnya demikian, anak kecil juga tahu kalau berkaitan sama benda. Contohnya anak kamu kecil, kamu panggil, nak sini nak, tolong ambilkan kacamata bapak. Nanyanya apa? Di mana pak? Loh, anak kecil aja tahu mesti ada tempatnya. Berarti setiap benda wajib punya tempat. Itu hukum yang pertama menurut akal namanya hukum wajib. Apa artinya tadi? Sesuatu yang tidak akan diterima oleh akal yang sehat ketika sesuatu itu dikatakan tiada. Harus sesuatu itu ada, namanya wajib. Jadi hukum wajib itu berkaitan sama sesuatu yang ada terus selamanya nggak berubah, nggak akan mengalami perubahan sama sekali. Nabi Siddiq nggak mengalami perubahan. Allah wajib ada, itu nggak mengalami perubahan. Setiap benda pasti punya tempat, itu nggak mengalami perubahan sampai kapanpun, mau di surga, mau di neraka, mau hukumnya tetap demikian. Allah wajib ada, Nabi wajib siddiq, setiap benda wajib punya tempat. Itu hukum yang pertama namanya wajib. Yang kedua namanya mustahil. Apa? Mustahil. Kamu kalau nggak ngerti mustahil nanti rusak juga ini. Karena hukum mustahil itu hukum menurut hukum akal. Jadi kamu harus tahu. Contohnya apa? Ya kebalikan dari yang pertama. Kalau Allah dikatakan tiada, maka kata akal hukumnya mustahil. Kalau Nabi dikatakan pembohong, maka hukumnya mustahil. Kalau ada benda dikatakan tidak bertempat, dikatakan
mustahil. Kebalikan dari yang pertama. Nanti seluruh kitab ini suruh sampai akhir akan membicarakan sifat-sifat Allah, yang sifat itu ya tadi, pertama sifat yang wajib bagi Allah, yang kedua yang mustahil bagi Allah. Allah mati, hukumnya apa? Mustahil. Allah bisu, hukumnya apa? Mustahil. Allah tuli, hukumnya apa? Nah, itu kita akan bicarakan. Nah, sebelum bicara itu, penulis kitab itu menjelaskan dulu wajib itu apa, mustahil itu apa. Yang ketiga namanya apa? Jaiz. Apa jaiz? Jaiz ini tengah-tengah, beda sama wajib dan mustahil. Kalau jaiz ini ada, diterima oleh akal, tidak ada juga diterima oleh akal. Di hukum akal cuma 3 tadi. Contohnya apa? Zaid. Ada orang datang ke kamu ngomong begini, si Zaid sekarang punya anak. Ya boleh aja, kan Zaid punya istri. Kalau dia kok hubungan punya anak ya boleh saja. Boleh atau boleh? Boleh atau boleh? Kalau dikatakan Zaid kawin ya sudah puluhan tahun tapi belum punya anak, boleh atau boleh? Nah, itu namanya apa? Jaiz. Bukan terus, orang yang sudah kawin itu wajib punya anak. Enggak wajib. Hukumnya apa? Jaiz. Boleh saja punya anak, boleh saja tidak punya anak. Nanti kita akan bicara yang wajib bagi Allah itu apa saja, yang mustahil bagi Allah itu apa saja, yang jaiz bagi Allah itu apa saja. Ini kita akan bicarakan nanti. Seluruh kitab ini akan membahas itu. Yang wajib bagi Nabi apa, yang mustahil bagi Nabi apa, dan yang jaiz bagi Nabi apa. Seluruh kitab ini hanya akan bicara 3 perkara: wajib, mustahil, jaiz bagi Allah dan bagi para nabi. Dan kamu seluruh umat Islam, laki-laki, perempuan, tua muda, diwajibkan tahu mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, mana yang jaiz bagi Allah. Kamu wajib tahu. Kalau nggak tahu gimana? Dosa. Tuh. Wajib tahu pula mana yang wajib bagi Nabi, yang mustahil bagi Nabi, dan yang jaiz bagi Nabi. Kalau nggak tahu, kamu dosa. Maka pengajian ini di masjid yang besar ini diajikan untuk apa? Menggugurkan kewajiban kita. Kalau kamu sampai nggak tahu ini, seluruhnya ini dosa. Kenapa? Ini fardu ain. Fardu ain itu wajib tiap-tiap orang. Bukan satu orang mewakili yang lain, bukan. Tiap-tiap orang harus tahu yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Begitupun bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya, jadi 3 macam hukum sudah kita bicarakan. Insya Allah kita akan masuk yang akan datang mulai membicarakan mana yang wajib bagi Allah, yang mustahil, dan yang jaiz, insya Allah. Mudah-mudahan semua dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, disehatkan akalnya, diluaskan hatinya, diberikan pemahaman oleh Allah tentang segala macam ilmu akliyah dan syariah, dan kita bisa jadi orang yang imannya kuat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana taqabbal minna
مرضى بكل سوء صلى وسلم ربي وآله وصحبه والحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.